Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B telah mencapai 76% lebih dan diharapkan di akhir tahun ini selesai untuk struktur dan juga konstruksi layang serta konstruksi stasiun termasuk pemasangan rel. Kemudian dapat dilanjutkan dengan berbagai macam uji coba termasuk uji coba track ataupun test track menggunakan maintenance rail vehicle dan pengujian dengan light rail vehicle. Salah satu pekerjaan yang sedang berlangsung dan masif adalah penyambungan pilar yang cukup besar dari arah Jalan Pemuda dan juga dari arah Jalan Pramuka untuk bisa membentuk layang serta crossing di atas tol Wiyoto Wiono. Teknologi konstruksi yang digunakan adalah balance cantilever, di mana bagian pilar-pilar ini dicor sedikit demi sedikit sehingga tersambung di bagian tengah tol. Satu lagi yang akan kita lihat ke depan adalah penyambungan layang LRT Jakarta menggunakan steel box girder di atas rel kereta aktif ataupun jalur Jatinegara Senen dan sebaliknya. Di sini dapat kita lihat untuk box girder baja sudah terpasang ataupun sudah dinaikkan di antara pilar portal yang menyeberang di atas rel kereta. Namun secara posisi masih berada di pinggir. Nah, ini akan dipindah ya, mungkin secara bertahap sehingga berada di tengah dan dapat menopang layang LRT Jakarta untuk bisa diteruskan dari stasiun Pasar Pramuka menuju ke flyover Pramuka terus sampai ke Jalan Tambak. Tampak di bagian atas baru satu steel box girder yang dibentangkan, nantinya akan ada dua ya, biasanya seperti ini. Baik, perjalanan kita mulai dari arah Rawamangun. Di depan sana itu adalah stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang merupakan stasiun pertama setelah dari arah Velodrome. Bagian atapnya dipasang solar panel untuk keperluan penyerapan ya sinar matahari dan menyimpan dayanya sebagai catu daya kelistrikan yang ada di stasiun. Akses menuju ke stasiun dapat kita lihat di sini anak tangga sudah ada bagian atapnya dan ada kotak lift di sisi tengah. Dengan adanya lift tentu mempermudah akses bagi ibu hamil, anak kecil, lansia dan juga disabilitas. Luar negeri enggak? Yang trail. Oke. Ini adalah bagian dalam dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, yaitu di area peron ataupun lantai paling atas. Berbeda dengan stasiun yang di Velodrome dan juga di fase 1 paling awal, peron ataupun platform berada di lantai bawahnya. Kondisi stasiun harusnya sudah jauh lebih siap ya dari yang kita lihat di sini. Ini adalah kunjungan kita di awal tahun ini. Kemudian dapat kita lihat di sini area peron di kedua sisi sudah siap ya. Dan ada rel. Nah, pemasangan relnya adalah seperti ini dengan slab track ataupun bantalan rel yang dibeton ataupun dicor ke lantai. Bajanya dari si Wagner. Oh, Wagner ya. Untuk rel ketiga ini yang ada di bagian kiri ya, yang warna putih juga sudah disiapkan. Sebenarnya itu penutupnya saja. Di bagian dalamnya terdapat logam yang panjang yang mengalirkan catu daya listrik sehingga dapat dipergunakan oleh rangkaian kereta sebagai penggerak. Pada saat kunjungan kita didampingi oleh Mas Zulkifli ya. Beliau sangat baik dan informatif, tentunya memberikan informasi-informasi tentang perkembangan pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat
Jakarta Kalau dan yang di atas sekitarnya. Pramuka nanti kayak portal ya. Konstruksi atap ataupun Salah saya rangka lupa. atap dari stasiun adalah seperti yang kita bisa lihat di atas. Oke. Tampak ya. Masyarakat diperbolehkan untuk mengunjungi area-area yang sudah selesai untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat ya mengenai kesiapan-kesiapan dari transportasi umum yang sedang dibangun oleh Jakpro dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, ini adalah jalur yang menghubungkan layang LRT Jakarta dari stasiun Velodrome, stasiun paling akhir ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun sampai ke Jalan Ahmad Yani yang akan crossing dengan tol Wiyoto Wiono. Untuk rel sudah terpasang di 2 jalur ataupun 2 trek, dan trek sisi utara itu sudah pernah diuji coba menggunakan maintenance rail vehicle di bulan September lalu, kurang lebih udah 1 tahun ya. Untuk akses ke stasiun dapat kita lihat di sini di kedua sisi yang di timur ya sudah mulai disiapkan yang bagian utaranya. Tadinya hanya ada di bagian selatan. Seperti biasa standar akses yang kita lihat dari banyak stasiun-stasiun LRT baik itu LRT Jakarta atau juga LRT Jabodebek memiliki akses dari kedua ujung kedua sisi dengan metode apakah itu anak tangga atau juga lift serta eskalator. Bergerak ke arah ujung, di sini kita akan bertemu dengan pilar-pilar besar yang akan menjadi penopang ya layang LRT Jakarta menyeberang di atas tol Wiyoto Wiono. Nah, ini adalah area bagian pinggir jalan yang sudah ditutup untuk persiapan pondasi, nantinya akan menjadi akses menuju ke stasiun LRT Jabodebek Rawamangun yang dari arah barat. Halte-halte Transjakarta yang kita lihat belum ada pergerakan, masih berupa halte lama. Pergerakan maksudnya bisa dilanjutkan dengan revitalisasi karena halte ini juga sudah berusia. Kemudian untuk halte Transjakarta yang terintegrasi yaitu Kayu Jati, Sunan Giri dapat didahulukan, diprioritaskan untuk diperlebar, ditambah fasilitasnya, kemudian diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun karena ruangan lebih besar dibutuhkan pada saat adanya penumpang yang lebih banyak, mengingat itu tempat transit antara LRT Jakarta dan juga Transjakarta. Kita akan sampai ke bagian ujung dari layang LRT Jakarta yang akan crossing di atas tol Wiyoto Wiono. Sedikit demi sedikit kita lihat untuk bagian atas layang LRT Jakarta yang disambungkan, dicor pelan-pelan ya, tahap demi tahap akhirnya memanjang di antara pilar-pilar yang akan menopang layang LRT Jakarta tersebut. Metode konstruksi yang digunakan tadi balance cantilever ya, yaitu pengecoran secara bertahap nanti akan bertemu di bagian tengah dari 2 pilar yang berbeda. Kita akan menuju ke arah pinggir jalan. Ujung Jalan Pemuda di sini agak lebih sempit dibandingkan dengan sebelumnya.
karena memang untuk konstruksi penyambungan dari pilar-pilar yang besar di sini membutuhkan ruangan yang lebih. Mengingat adanya alat-alat berat yang melakukan manuver ya, pindah-pindah lokasi, memindahkan material itu harus aman dari kendaraan-kendaraan yang melewati area tersebut. Tampak para pekerja di bagian atas berkoordinasi dengan pekerja di bagian bawah. Nah, untuk pilar yang ke arah Jalan Pemuda yang akan tersambung dengan pilar yang besar lagi ke arah crossing tol, di sini pengecorannya dilakukan dengan menopang struktur menggunakan rangka-rangka baja. Ada satu kren yang dikerahkan untuk memindahkan material. Kemungkinan jarak yang harus diselesaikan ya antara pilar yang di depan kita yang besar ini dengan pilar ke arah Jalan Pemuda tadi adalah 10-15 meter. Sedangkan untuk ujung yang ke arah crossing tol itu sebenarnya sudah sampai di atas ujung flyover ataupun sisi flyover yang menghubungkan Jalan DI Panjaitan di sana. Untuk yang di seberang itu adalah pilar yang ada di Jalan Pramuka. Ujung Jalan Pramuka di sini benar-benar menyempit dikarenakan proses konstruksi bagian atas masih masif ya dan berlangsung hingga akhir tahun ini. Halte Transjakarta Simpang Pramuka di sini sudah direvitalisasi. Nantinya halte ini akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP yang berjarak kurang lebih 300 meter dari area ini ataupun ke arah timur masuk ke Jalan Pramuka. Kita akan mengitari jalur ke kiri yang naik ke flyover. Kemudian di sini dapat kita lihat lebih jelas konstruksi yang akan disambungkan untuk pilar-pilar yang cukup besar di Jalan Pramuka dan di ujungnya serta akan menyeberang di atas flyover yang kita lewati, kemudian tol Wiyoto Wiono dan bertemu dengan balance cantilever ya cor-corannya yang dari arah Jalan Pemuda. Dan ini yang dari arah Pemuda. Tadi yang kita lihat dari sisi bawah. Nah, ini kita lihat dari sisi atas. Ujungnya itu sudah sampai di dekat sisi flyover. Baik, kita lanjutkan perjalanan pemantauan di Jalan Pramuka. Ini adalah balance cantilever ya, konstruksinya dari pilar kedua di ujung Jalan Pramuka. Jalur cepat semuanya ditutup total ya hingga ke bagian tengah Jalan Pramuka dan area tersebut dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan berat, alat-alat berat, material-material yang terkait dengan pengerjaan layang LRT Jakarta. Konstruksinya di bagian atas yang masih kita lihat yaitu pengecoran ya, kemudian pembuatan
dinding dari jalur lintasan kereta. Di bagian atas dapat kita lihat, ini adalah stasiun Pramuka BPKP. Stasiun ini akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Simpang Pramuka tadi. Kemudian pekerjaan yang berlangsung yang kita bisa perhatikan adalah rangka-rangka atap, ya, itu sudah selesai. Kemungkinan akan dilanjutkan dengan pemasangan atap dan juga dinding-dinding sehingga struktur stasiun menjadi lebih berbentuk. Tahapan-tahapan konstruksi yang biasanya dilakukan untuk pembuatan struktur layang, struktur stasiun adalah pembuatan pondasi yang diawali dengan bore pile, kemudian pembangunan pier ataupun tiang, kolom, dan pemasangan girder-girder di antara pilar-pilar ataupun di antara kolom, sehingga terbentuklah jembatan layang. Nah, setelah girder-girder dinaikkan, dilanjutkan dengan pengecoran lantai ataupun deck. Dari itu maka bisa, ya, nantinya dipasang bantalan rel dan juga rel serta rel ketiga sebagai pencatu daya dari rangkaian kereta. Lalu dapat dilanjutkan dengan berbagai macam uji coba yang tadi yang di awal sempat kita bahas. Yang pertama adalah uji coba jalur ataupun test track. Nah, uji coba awal ini dilakukan pada sebagian jalur waktu itu di bulan September, yaitu yang sisi utara, memastikan sistem rel dan aspek teknis dasar lainnya berfungsi dengan baik dan aman. Kemudian dilanjutkan dengan uji coba light rail vehicle, ya. Sebelumnya uji coba jalur itu menggunakan maintenance rail vehicle. MRV ataupun maintenance rail vehicle ini adalah semacam kereta kecil, ya, bagian kepalanya saja kalau kita lihat mirip lokomotif yang lalu lalang, ya, pada saat uji coba lintasan. Nah, untuk jalan Pramuka di sini bertemu dengan jalan yang dari hutan kayu, kemudian ke arah underpass ini jalur cepatnya ditutup kembali. Tampak di bagian bawah ini ada batang-batang girder yang ini PCI girder nampaknya yang diangkut oleh truk-truk trailer untuk keperluan penyambungan layang LRT Jakarta di antara pilar-pilar. Kalau kita perhatikan di Jalan Pemuda itu sudah tersambung, kemungkinan akan dipakai untuk lokasi lainnya. Di bagian kanan ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing. Nah, halte ini saat sekarang itu tidak difungsikan di tengah, melainkan ada halte sementara untuk para penumpang dapat naik turun bis Transjakarta. Halte tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan stasiun yang ada di samping kita, yaitu Stasiun Pasar Pramuka. Ternyata PCI girder yang diangkut oleh tadi truk-truk trailer akan dinaikkan di sini di antara penopang-penopang struktur lantai yang sudah ada pilar-pilarnya untuk lantai stasiun Pasar Pramuka LRT Jakarta fase 1B. Tampak di bagian atas sudah dipasang besi-besi bondex. Nantinya kalau sudah lengkap maka akan dilanjutkan dengan pengecoran. Nah, tadi batang-batang girdernya akan dipasang di sini. Dan crane ini sudah ready, ya, sudah siap. Memasuki underpass, arus lalu lintas cukup padat karena pada saat keluar dari underpass di sisi barat, nantinya jalannya akan menyempit.
Pilar-pilar portal yang ada dengan kolom ataupun tiang di kedua sisi underpass sudah menopang layang LRT Jakarta. Tinggal yang bagian di atas rel yang sedang disiapkan untuk bisa digeser ke bagian tengah menggunakan box girder baja. Dan yang jelas, rel kereta yang ada di bawahnya adalah rel kereta aktif, di mana setiap hari dilintasi oleh banyak rangkaian kereta termasuk KRL atau juga kereta jarak jauh yang dari arah Senen ke arah luar kota dan sebaliknya. Untuk girder bajanya baru ada di sisi selatan ya. Box girder baja ataupun steel box girder. Underpass yang kita lewati saat ini benar-benar sangat membantu arus lalu lintas di Jalan Pramuka. Tadinya tidak ada underpass, semua kendaraan harus menunggu lintasan kereta sepi ataupun tidak dilintasi oleh kereta, maka baru dapat lewat ya. Dan itu membuat kemacetan karena keretanya akan melintasi terutama di pagi hari dengan frekuensi yang cukup banyak. Kita akan lihat ya dari arah utara untuk box girder baja ataupun steel box girder yang dibentangkan di atas rel kereta. Nah, itu satu rangkaian KRL. Kemungkinan ini adalah rangkaian kereta loop yang dari arah Angke, Kampung Bandan, kemudian Senen, dan kembali ke Jatinegara atau juga dilanjut ke Bekasi. Oke, akhirnya dibuka palang pintu kereta. Pemasangan tidak langsung di tengah, namun ada di pinggir, kemudian nantinya akan digeser ke tengah. Untuk stasiun Pasar Pramuka yang kita bisa lihat di depan, ke arah underpass ini masih banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan. Sedangkan setengahnya ke arah timur itu sudah mulai tersambung di antara pilar-pilar membentuk penopang struktur lantai dan sudah dipasang ataupun sudah dicor. Kita berada di sisi utara dari stasiun Pramuka BPKP. Untuk akses ke stasiun, di pinggir jalan kita sudah lihat area yang ditutup dengan panel-panel dan mulai disiapkan konstruksi. Akses tersebut dapat berupa anak tangga, eskalator, dan juga lift. Semakin ke ujung di sini juga sudah semakin banyak yang tersambung, kecuali ada satu pilar yang akan dilanjutkan dengan pilar berikutnya sama-sama besar menggunakan metode balance cantilever menyambungkan layang LRT Jakarta yang akan menyeberang di atas tol Wiyoto Wiono ke arah Jalan Pemuda. Nah, kita harapkan semoga ini dapat selesai di akhir tahun konstruksinya dan mulai uji coba di awal tahun 2025 karena masyarakat menantinya, termasuk sambungan ke arah Duku Atas.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.